Antara setuju dan tidak setuju, diam di rumah adalah salah satu ikhtiar pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona. Imbauan pemerintah untuk tetap berada dan beraktivitas di rumah tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap produktif dalam berbagai hal, termasuk kegiatan belajar bagi para pendidik, pelajar, dan mahasiswa pun tidak terputus. Namun logikanya, anak di rumah diberikan tugas tanpa diberikan penjelasan langsung apakah akan masuk ke otak. Bagi anak yang memiliki kemampuan cepat tanggap mungkin dapat memahaminya, namun tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Tapi di samping itu, hakikatnya diam diri di rumah merupakan wujud membantu para tenaga medis yang sedang bekerja di rumah sakit dengan tidak menambah pasien lagi. Diam di rumah bisa bernilai ibadah dan pahala jika didasari niat yang baik dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dunia sedang berusaha untuk menahan penyebaran COVID-19. Para pemimpin pun mulai menerapkan kebijakan pembatasan sosial yang memaksa orang-orang untuk menghindari tempat-tempat ramai dan berada dalam perkumpulan besar. Pemerintah daerah juga telah melakukan beberapa kebijakan seperti meliburkan sekolah dan menutup tempat-tempat wisata, menghimbau perusahaan untuk menerapkan bekerja dari rumah, meniadakan kegiatan massal di tempat ibadah, hingga membatasi waktu operasional transportasi umum. Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan virus corona. Upaya tersebut bukan hanya untuk melindungi kesehatan pribadi, tetapi juga untuk melindungi kesehatan semua orang. Tetap kepada peraturan pemerintah bagaimanapun jauh lebih baik untuk menghindari dan tidak mendatangi pusat-pusat keramaian. Tetap di rumah, jaga kesehatan, memperkuat imun tubuh, jangan lupa selalu mencuci tangan, keluar rumah bila ada kepentingan saja, dan jangan lupa memakai masker. Itu semua bisa menghindari penyebaran virus corona. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nentin Marwah dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menyampaikan pendapat tentang belajar di rumah. Saya akan menyampaikan dua pendapat. Pertama, setuju. Alasannya, karena dengan belajar di rumah, kita akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dua, kurang setuju. Alasannya, karena belajar di rumah tidak seefektif belajar di sekolah. Dan belajar di rumah kurang semangat, tidak seperti belajar di sekolah. Mungkin itu pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Tiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 yang pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, bergotong royong, bersatu padu. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang belajar di rumah dan di rumah aja. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah itu kurang mengerti, karena ketika kita belajar di sekolah, kita lebih mudah untuk memahami pelajaran karena disampaikan secara langsung oleh guru, walaupun belajar di sekolah waktunya hanya sebentar. Dan untuk di rumah aja kita bisa menjaga kebersihan dan setidaknya menjaga diri sendiri agar tidak bersentuhan langsung dengan orang lain di luar rumah. Dan dengan melakukan ini, semoga keadaan kita kembali pulih lagi.
terutama sistem belajar juga normal kembali. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar dari 10 MIPA 4. Saya akan memberikan tanggapan mengenai di rumah aja dan belajar di rumah. Pada saat ini kita dihadapkan dengan virus COVID-19 dan kita harus belajar di rumah dan bekerja di rumah. Belajar di rumah dan bekerja di rumah itu ada hal negatif dan ada hal positifnya. Hal positifnya belajar di rumah dan bekerja di rumah adalah kita bisa memutus mata rantai virus COVID-19. Tetapi di sisi lain ada hal negatifnya bagi para pelajar dan sebagian orang. Bagi para pelajar, pembelajaran kurang efektif karena kurangnya pengawasan, dan bagi sebagian orang akan kesulitan mencari nafkah. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sri Mulyani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang pemberlakuannya di rumah aja. Sebenarnya saya tidak setuju dengan pemberlakuan ini karena adanya batasan interaksi dengan masyarakat yang lain, dan juga sebagian besar orang termasuk saya lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah. Karena sering di rumah, saya menjadi lebih ketergantungan pada handphone. Saya berharap pandemik ini cepat selesai agar semua bisa berjalan sebagaimana semestinya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Chandra Pratiwi dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, belajar di rumah, siap tidak siap, berbagai upaya menerapkan pembatasan sosial harus dilaksanakan demi mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Salah satunya adalah merumahkan. Dunia pendidikan antara lain meminta pendidikan di berbagai jenjang menerapkan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Dan menurut pendapat di rumah aja, menurut saya keputusan pemerintah termasuk keputusan yang bagus untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas, dan karena itu sebagai warga negara yang baik harus taat dan mentaati peraturan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tentang belajar di rumah. Nah, karena sekarang ada pandemi virus corona, pemerintah negara Indonesia mewajibkan seluruh pelajar untuk belajar di rumah. Nah, saya sangat setuju sekali dengan hal tersebut karena dengan langkah tersebut kita dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Chandra Septia dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan berpendapat tentang di rumah aja atau belajar di rumah dalam keadaan COVID-19 ini. Untuk di rumah aja, menurut saya setuju karena keputusan pemerintah termasuk keputusan yang bagus untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Dan kita harus menaati peraturan tersebut. Untuk belajar di rumah, saya tidak setuju, frustasi karena kebanyakan tugasnya istirahat malah kurang daripada pas di sekolah, dan lebih enak belajar di sekolah karena waktu dan tugas teratur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulada Latifah dari kelas 10 MIPA 6 akan mengemukakan pendapat saya tentang belajar di rumah dan tetap di rumah. Mengenai hal ini, ada hal yang saya setujui dan hal yang kurang saya setujui. Hal yang saya setujui antara lain: 1. Pelajar maupun mahasiswa lebih banyak waktu bersama keluarga. 2. Akan lebih tahu menerapkan cara hidup bersih dan sehat melalui pembelajaran online dari guru dan pembelajaran di rumah dari orang tua. 3. Dapat memutus rantai penyebaran virus corona.
Hal yang kurang saya setujui antara lain pertama, pembelajaran kurang efektif karena hanya mengandalkan teknologi yang tidak begitu efektif dalam menyampaikan materi pelajaran. Kedua, kurang memahami pelajar yang tidak memiliki alat teknologi seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Ketiga, kesulitan konsultasi dengan guru mengenai pelajaran yang dianggap membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Itu saja pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwan Nurzakia dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai belajar di rumah dan di rumah aja. Sejak negara kita mengalami penyebaran kasus COVID-19 ini, alangkah baiknya kita selalu berada di rumah. Dengan kata lain, stay at home. Dengan begitu, kita dapat memperhambat penyebaran kasus COVID-19 ini agar semuanya kembali stabil seperti semula dan beraktivitas seperti biasanya. Nah, yang kedua, saya akan memberikan pendapat mengenai belajar di rumah. Bagi saya, belajar tidak hanya di sekolah, bisa dimanapun, kapanpun, dan dimana saja. Tetapi, sejak kita mengalami daring pembelajaran ini, saya merasa bahwa pembelajaran di rumah ini kurang efektif, dikarenakan banyak sekali masalah yang terjadi. Yang pertama, ada yang tidak ada sinyal ataupun tidak ada kuota. Jadi, saya merasa kurang nyaman untuk melakukan pembelajaran di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di rumah aja atau belajar di rumah. Pandemi virus corona atau COVID-19 membuat saya sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, tak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Pelajarannya adalah untuk kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, untuk menjaga tubuhnya, jaga kesehatannya dengan cara yang bersih, dan bisa menjadi lebih aware sama sekitar. Kemudian di tengah dampak positif itu, ada pula hal yang membuat saya tidak setuju untuk melakukan lockdown atau belajar di rumah ini. Kemungkinan besar semua kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah sekarang menjadi di dalam rumah, dan itu menimbulkan kebosanan tersendiri. Kemudian tentang belajar di rumah, sedikit tidak setuju karena kurang memahami materi yang diberikan, atau justru ada pengajar yang hanya memberikan tugas tanpa adanya materi. Sedangkan di sekolah, sebelum pengajaran tentunya ada proses pembelajaran dan pemahaman tentang materi yang akan dipelajari dan dibahas, nantinya akan dijadikan bahan penilaian. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada siswa tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pelajar ingin menyampaikan alasan setuju atau tidak setujunya tentang adanya belajar di rumah. Sebenarnya saya setuju adanya belajar di rumah karena untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan di sisi lain saya juga kurang setuju karena belajar di rumah saya tidak bisa mendapatkan pembelajaran semaksimal seperti saya belajar di sekolah. Terus saya juga merasa bosan karena saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya, tidak bisa bermain bersama teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wulandari dari 10 MIPA 6. Pendapat saya mengenai belajar di rumah, saya tidak setuju karena belajar di rumah atau pembelajaran online justru membuat siswa menjadi stres karena merasa tugas yang diberikan guru lebih banyak dibanding belajar di sekolah. Selain itu,
Pembelajaran juga menjadi kurang efektif karena siswa akan menggunakannya dengan seenaknya, seperti belajar sambil tiduran ataupun sambil makan, sehingga tidak fokus dalam belajar. Dan juga dalam pembelajaran online ini sangat tergantung pada jaringan internet. Karena untuk mengirim tugas, melihat foto ataupun video, siswa membutuhkan kuota internet. Sekian pendapat saya mengenai belajar di rumah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sri Mulyani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai di rumah aja atau belajar di rumah. Saya setuju dengan adanya metode ini karena kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona, dan dengan di rumah saja kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Tapi saya juga tidak setuju karena terlalu banyak tugas yang diberikan dari guru-guru, karena saya lebih bisa memahami pelajaran secara langsung. Dengan itu saya berharap semoga pandemi corona ini cepat selesai agar semua bisa berjalan seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desita Indah Suwarna dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan berpendapat tentang belajar di rumah atau di rumah aja. Saya setuju atas dasar tersebut. Dikarenakan apa? Dengan di rumah saja kita bisa memutus tali penyebaran virus corona. Dari situ kita dapat menyelamatkan banyak orang. Tapi pemerintah pun harus memberikan kebutuhan yang diperlukan saat di rumah saja. Karena saat keadaan seperti ini banyak orang yang bekerja itu banyak yang diberhentikan, banyak yang dipotong gaji. Dari situ kita bingung kan, harus mencari uang kemana lagi, sedangkan keluar rumah saja tidak boleh. Jadi pemerintah harus mengerti bagaimana jika masyarakat harus diam di rumah tapi tidak kelaparan dan tidak sengsara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang di rumah aja dan belajar di rumah, yaitu saya setuju dengan adanya di rumah aja karena itu dapat membantu para relawan yang sedang berjuang di luaran sana. Dengan kita di rumah aja, kita bisa menghambat penyebaran virus. Dan saya juga setuju dengan adanya belajar di rumah. Dengan begitu kita tidak berkerumun dengan banyak orang dan dapat mencegah penyebaran virus karena kita juga disediakan oleh pemerintah fasilitas kuota edukasi untuk belajar di rumah. Namun sebagian sekolah tidak menggunakan fasilitas tersebut sehingga para murid banyak yang merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas karena keterbatasan paket internet, dan seharusnya sekolah bisa menggunakan salah satu aplikasi yang menggunakan kuota edukasi agar siswa lebih mudah mendapatkan informasi tentang pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Mupira dari kelas 10 IPS 2. Pendapat saya tentang di rumah aja atau stay at home. 1. Kita menjadi lebih dekat dengan keluarga. Mengapa? Karena jika kita bersekolah dan orang tua bekerja, otomatis waktu bersama keluarga lebih sedikit dibandingkan saat kita berada di rumah. Kedua, kita mempunyai waktu istirahat lebih dari cukup. Tentang belajar di rumah, saya setuju karena 1. Orang tua bisa membimbing kita dalam belajar. Kedua, kita bisa sedikit lebih rileks dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Tidak setuju karena 1. Terkadang beberapa guru memberikan materi dan soal dalam waktu yang sama. Kedua, jika ada materi dan soal yang kurang dimengerti, kita cukup segan untuk menanyakannya pada guru mata pelajaran tersebut. Ketiga, sebagai pelajar, jika belajar di rumah dengan menggunakan HP, otomatis kuota harus selalu ada. Hal itu cukup membebani sih, karena kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda dalam menggunakan kuota. Ditambah koneksi jaringan yang suka terganggu. Dengan adanya hal-hal tersebut, saya berharap semoga pandemi COVID-19 ini cepat hilang dan tidak pernah ada lagi pandemi seperti ini atau pandemi lainnya. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan tetap stay at home atau di rumah saja jika tidak ada hal-hal yang penting yang mengharuskan kita keluar rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Puspitasari dari kelas 10 MIPA 4.
Dari aspek masyarakat, sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain, dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi, serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersamaan, berkumpul, dan berdesak-desakan, dan sebagainya. Ketiga, tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutuskan mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. Keempat, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwazihan Kamila dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah. Menurut pendapat saya, setuju ataupun tidak setuju juga. Setuju alasannya karena dengan belajar di rumah, kita berdiam di rumah dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Dengan belajar di rumah, kita dapat belajar mandiri dan bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan oleh guru kita. Dengan belajar di rumah, kita bisa menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Sedangkan tidak setuju alasannya karena dengan adanya sistem pembelajaran dalam jaringan ini, membuat kita sebagai murid begitu resah karena tidak bisa belajar secara kontak langsung dengan guru kita. Belajar pun menjadi tidak efektif. Belajar sistem daring ini harus memerlukan kuota dan akses internet, sedangkan sebagian murid yang susah mendapatkan sinyal akan mengakibatkan tertinggalnya materi pembelajaran. Terjadi kurangnya interaksi dengan teman-teman secara kontak langsung, tidak seperti biasanya jika di sekolah kita bisa berdiskusi, belajar bersama. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Daniela Putri dari kelas 11 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah ialah setuju tidak setuju karena masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Tetapi menurut saya pribadi, belajar di rumah itu sangat melelahkan dan membosankan. Kenapa? Karena saya harus melakukan dua pekerjaan sekaligus. Pertama, membersihkan rumah dan belajar. Bagi saya itu tidak ada istirahatnya kecuali di malam hari dengan tidur. Tetapi mungkin ada baiknya juga selain menghindari terinfeksinya virus corona. Sebagian pembelajaran juga bagi saya tidak efektif karena kurangnya pemahaman pembelajaran, kurangnya mengerti tentang materi yang dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Margareta dari kelas 10 MIPA 2. Jika ditanya tentang tanggapan saya belajar di rumah, saya setuju, karena apabila seorang murid terhenti untuk belajar, maka otak serta tubuhnya akan kaku, dan menjadikan dia sebagai pemalas, maka dengan adanya ini dapat membantu siswa agar tetap mendapat ilmu meskipun tidak bersekolah. Tidak setuju apabila guru memberikan tugas yang begitu banyak, jadi kesimpulannya setuju, karena apabila kita menjaga diri kita di rumah akan berpengaruh bukan hanya untuk diri kita, tetapi kepada orang lain. Karena orang lain tidak tertular virus karena kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Jahro Deristia dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja, saya setuju. Karena dengan belajar di rumah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke sekolah. Dan belajarnya pun kita bisa dengan bersantai-santai saja di rumah. Tetapi saya juga tidak setuju karena kita belajar di rumah memerlukan banyak kuota dan juga guru-guru memberikan tugas lebih banyak dibanding di sekolah.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rupianti. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Pendapat saya tentang di rumah aja. Saya setuju karena banyak waktu luang bersama keluarga, menikmati hari-hari bersama keluarga, berbagi cerita tentang kapanpun dimanapun sebelum kumpul bersama keluarga, dan tidak luput juga dengan tugas dari sekolah meskipun hanya lewat online, tetapi banyak sekali yang bisa saya dapatkan meskipun hanya belajar lewat online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 10 IPS 3. Menurut saya, belajar dari rumah tak kalah menyenangkan dibanding di sekolah. Misalnya, kita bisa memanfaatkan handphone untuk memperoleh segala informasi. Di sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan untuk belajar karena disitulah kita dapat berinteraksi dengan guru maupun teman. Semoga COVID-19 ini yang sedang mewabah di Indonesia segera berakhir, agar kita dapat melakukan pembelajaran di sekolah secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat ada beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dan dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini sangat bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja dari rumah melalui interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, saling gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sundari Rifai dari 10 IPS 1. Menurut pendapat saya tentang
di rumah aja atau belajar di rumah aja? Saya setuju, karena kita dapat terhindar dari menyebarnya virus corona yang semakin hari semakin bertambah. Kita dengan di rumah aja bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Jarang-jarang kan kita selalu kumpul dengan keluarga. Nah, dengan waktu ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Meskipun di rumah aja, kita harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, kalau tidak setujunya, saya bosan sih dengan di rumah aja ini, tapi ini demi keselamatan kita, demi kebaikan kita semua. Kita hanya bisa mengikuti peraturan, mengikuti himbauan dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.